Ketika baju putihku terkena tinta hitam, orang-orang hanya melihat itu noda di baju. Tak pernah ada yang bilang itu baju putih, tetapi selalu melihat noda dan noda. Di mata mereka hanya noda yang terlihat. Tak ada warna putih yang terlihat. Bapak, Ibu, Sobat Muda, begitu mudahnya orang menilai ketika ada celah pada orang baik. Begitu gampangnya mereka menilai orang sabar ini tidak sabar. Padahal dia cuma sekali tidak sabar. Karena apa? Noda mudah terlihat. Baiklah, pada kesempatan ini saya coba buka kitab suci Dhammapada bab 18 bagian Malawaga atau noda-noda. Pada syair 236 dikatakan demikian. Buatlah pulau bagi dirimu sendiri. Berusahalah sekarang dan jadikan dirimu bijaksana. Setelah membersihkan noda-noda dan bebas dari nafsu keinginan, maka engkau akan mencapai alam kedamaian para Arya. Bapak, Ibu, Sobat Muda, betapa kuatnya noda-noda ini mencengkram kita. Oleh karena itu, Buddha berharap kita membuat pulau-pulau, memagari diri agar terbebas dari noda-noda. Kenapa? Ya, karena ketika ada noda, mulai dari keserakahan, kebencian, kebodohan batin, semua kejahatan akan muncul, akan lahir dengan gampangnya, dengan mudahnya. Ketika keserakahan membelenggu kita tak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Rasanya ingin mencari terus. Padahal di tangan kita, di genggaman kita sudah terpegang apa yang ingin kita cari. Tetapi rasanya belum puas kalau belum melebihi nafsu keinginannya. Begitupun banyak orang di sekitar kita yang baik-baik, tetapi kita kerap menilai, hanya terfokus pada orang yang kita tidak sukai. Padahal banyak orang di sekitar kita yang sangat mencintai kita, yang sangat sayang pada kita. Kenapa harus kita pikirkan orang-orang yang membenci kita? Kalau kita simak, orang yang membenci kita, orang yang gak suka kita sedikit. Tetapi ternyata batin kita hanya melihat pada hal-hal yang dibenci. Hal-hal yang membuat kita marah. Akhirnya kita luapkan kemarahan. Coba kita balik. Oh, masih banyak orang yang menyukai saya. Oh, masih banyak orang yang mengharapkan saya berbuat baik. Pikirkan yang kebalikan. Yang baik. Mulailah dari situ. Mulailah dari sana. Bapak, Ibu, Sobat Muda, coba kita buka kembali pada syair Dhammapada bagian 238. Buatlah pulau bagi dirimu sendiri. Berusahalah sekarang juga dan jadikan dirimu bijaksana. Setelah membersihkan noda-noda dan bebas dari nafsu, maka kelahiran dan kematian tidak akan datang lagi padamu. Bayangkan,
Setelah noda-noda tadi, loba dosa moha bebas, maka tak akan ada lagi kelahiran kembali bagi mereka yang telah membabat habis loba dosa dan moha. Inilah yang ditambah dalam Dhammapada syair 239. Dengan latihan bertahap, sedikit demi sedikit, dan dari saat ke saat, hendaklah orang bijaksana membersihkan noda-noda yang ada dalam dirinya, bagaikan seorang pandai perak membersihkan perak yang berkarat. Bayangkan, kita setahap demi setahap, hari demi hari, detik demi detik, membersihkan noda-noda batin kita. Jangan buat batin terikat dengan hal-hal yang gak pantas. Memang kita butuh harta, tetapi jangan kita terikat oleh hal-hal yang belum kita miliki. Oleh karenanya Bapak Ibu yang berbahagia, kita puas, kita sudah cukup dengan apa yang kita miliki. Kita cukup bahagia. Jangan selalu membandingkan dengan orang lain yang lebih mampu, orang lain yang lebih punya, orang lain yang lebih cantik, orang lain yang lebih kaya. Berapa puasnya kita memiliki harta, memiliki kecantikan, memiliki tahta? Tak ada kata puas. Oleh karenanya, cobalah belajar puas dengan apa yang telah kita miliki. Bapak Ibu Sobat Muda, latihlah pelan-pelan kebencian tadi yang mulai muncul dalam diri kita dari hal-hal yang kecil, iri hati kepada orang lain yang jaya. Cobalah kita balik, kita ikut berbahagia atas kebahagiaannya. Ketika marah, timbul emosi, mendengar makian, mendengar cacian orang lain, cobalah balik. Kita harus bersabar. Loh kenapa? Orang itu marahi saya. Ini adalah buah karma buruk yang harus kita petik. Oleh karena itu kita imbangi dengan belajar dharma. Ingat, kita pernah belajar hukum karma. Adanya sebab dari karma lampau. Juga mengenal hukum paticca samuppada. Segala sesuatu pasti ada sebab lain yang mendahuluinya. Kenapa dia marah padaku? Kenapa dia marahi saya? Oh, karena saya bersalah dalam bertindak. Oh, saya keliru. Oh, saya pernah menyakitinya. Oh, tindakan saya tidak sesuai dengan kehendak dia. Kita balik. Ya, bisa saja kita salah. Oleh karenanya, ketika kita bersalah, cobalah akui kesalahan kita. Pandang juga, apapun kemarahan orang itu, apapun kebencian orang itu, pasti sifatnya sementara. Tak ada kemarahan yang abadi. Waktu kan menjawab. Di antara semua noda manakah yang paling buruk, yang paling jelek? Tidak lain, tidak bukan. Yang paling buruk, yang paling jelek adalah noda kebodohan. Hal ini bisa kita lihat dari ucapan dalam kitab suci Dhammapada syair 243. Yang lebih buruk dari semua noda adalah kebodohan. Kebodohan merupakan noda paling buruk. Oh para biku, singkirkanlah noda ini dan hiduplah tanpa noda. Demikian dalam Dhammapada dikatakan. Jadi dalam hidup ini coba kita belajar singkirkan noda
yang paling sulit, yang paling berat adalah noda kebodohan. Belajarlah, bertanyalah kepada orang-orang bijaksana. Latihlah meditasi, kembangkan kebijaksanaan. Pelan-pelan akhirnya kita bisa memutuskan noda kebodohan. Semoga kita senantiasa bertekad dalam kehidupan ini untuk membersihkan semua noda-noda batin. Terima kasih, salam sehat selalu.